Balik lagi pada pasar lagi YouTuber Ibu dan Alek yang pakai KPR pasar jangan saya asik. Hai guys, apa kabar semuanya? Aduh, udah lama banget nih. Udah lama banget dalam artian gue udah hampir kayak seminggu ya nggak syuting video untuk YouTube. Sekarang sudah jam 4.54 pagi. Gue baru selesai nonton video drama Korea. Aduh, rambut gue berantakan. Gue udah pakai daster juga ya, tapi ya sudahlah ya. Anyway, gue sebenarnya nggak tahu ya hari ini mau syuting apa. Sebenarnya gue mau syuting yang bener gitu. Aduh, baterai mau pakai acara abis lagi tuh, mau ganti baterai dulu. Oke guys, aku udah selesai ganti baterai. Oke, lanjut aja ya. Jadi sebenarnya gue udah bikin list di papan tulis gue. Itu gue mau bikin beberapa video. Tapi sekarang gue baru selesai nonton film drama Korea dan masih dalam rangka PSBB ya kalau gue nggak salah. Intinya kayak masih stay di rumah gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Udah hampir 1 bulan lebih, bukan hampir 1 bulan lebih, 1 bulan lebih. Sekarang hari Kamis, gue nggak tahu ini tayang hari apa. Per hari Senin kemarin gue udah 4 minggu di rumah nggak ngapa-ngapain. Ada gue sehari keluar kemarin, ada syuting gitu ya, ada kerjaan sedikit. Memang harus kerja karena gue nggak punya pohon duit. Gue mau share sedikit ke kalian apa yang gue lakukan di masa karantina di rumah gitu ya. Selain makan, bangun, boker, makan, bangun, boker, gue memang ada ya baru akhir-akhir ini aja sih kayak jalan sore sama Kela di keliling lapangan futsal, keliling komplek rumah mertua gue, atau keliling apartemen gitu kan, karena gue tinggal di rumah di apartemen. Tapi ada kalanya gue misalnya kayak seminggu atau 2 minggu sekali ke rumah mertua gue, ngirimin stok makanan, kayak stok makanan buat di kulkas, terus kimia rinse, deterjen, cuci piring, segala macem lah ya. Nah akhirnya gue keliling kompleks itu. Jadi intinya video kali ini gue mau bahas apa? Udah ya, gampang aja ya, karena gue baru nonton film Korea. Gue akan bahas film Korea yang gue suka. Jadi gue lagi suka banget nonton film Korea. Kalau kalian follow Instagram gue @raitaelva, kalian tahu gue di situ sering bikin hashtag review drama Korea Elsar gitu ya. Tapi gue juga nggak suka nonton drama Korea yang baru tapi belum tamat. Jadi kalau udah tamat baru gue tonton. Jadi subscriber gue atau teman-teman gue banyak yang udah nonton film A tapi dia masih ongoing, masih kayak bersambung gitu, kayak kita harus nunggu seminggu nanti muncul 2 episode, dan gue paling bete kayak gitu. Jadi gue harus tunggu mereka tamat dulu baru gue akan tonton gitu. Nah, untuk film Korea 16 episode itu biasanya gue bisa ngabisin, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, tergantung mood gue. Tapi nggak pernah lama-lama karena gue orangnya pengen, kalau gue udah suka gitu ya, udah mood, gue akan habisin terus sampai gue ketiduran baru gue udah kelar gitu ya. Jadi gue langsung aja ya kasih tahu ke kalian film Korea apa yang gue suka, atau rekomendasi film Korea apa yang gue suka. Jadi kalau kalian memang udah suka banget nonton film Korea, kayaknya gue juga bingung nih apa yang gue tonton, apakah kalian sudah tonton juga atau gimana gitu. Atau yang belum pernah nonton film Korea sekalipun gitu ya, misalnya kalian bukan penggemar drama Korea gitu ya, jadi mungkin ini bisa berguna buat teman-teman. Jadi gue akan bahas film drama Korea 2020, tahun 2020 yang udah gue tonton gitu ya. Jadi gue udah tonton film yang udah tamat. Kalau belum tamat gue nggak mau tonton biasanya, karena kayak gue nanti nunggu gitu seminggu baru tayang satu video kayak bersambung gitu. Jadi gue tunggu tamat baru gue tonton. Oke? Nah yang pertama itu Crash Landing on You. Ini oke banget, recommended banget, pemainnya cakep-cakep dan lucu-lucu. Bener-bener kalau gue bilang lucu, gue ketawa yang wah, gue ngakaknya sampai gitu, sampai Susiro sampai bilang, dek kenapa tuh mama? Terus kalau yang adegan mesranya romantis itu gue sampai yang cakep banget tuh, gitu-gitu yang lebay banget. Gue nggak mau bocorin ceritanya kayak mana karena jadinya kayak spoiler banget gitu. Jadi kalian nanti kayak udah tahu gimana. Tapi menurut gue kayak oke banget, kalian harus tonton ya cerita itu. Kemudian ini nggak ngebosenin, karena gue pribadi gue nggak suka film yang ngebosenin. Gue nggak suka yang alurnya lambat, gue juga nggak suka yang settingannya kayak cerita tentang kerajaan atau apa. Walaupun yang main mungkin ganteng atau apa, gue kurang suka. Aku mungkin kedepannya akan suka, tapi sekarang gue belum pernah nonton yang film-film kayak gitu. Terus gue lebih suka settingannya yang modern, yang saat ini gitu, kayak nggak yang flashback ke tahun ini, nggak gitu. Tapi walaupun ini ada settingan di Korea Utara yang lebih agak kurang maju dibanding Korea Selatan gitu ya, kalian bisa tonton. Tapi ini alurnya nggak benar-benar oke banget. Nanti kalian komen di bawah kalau udah nonton si Crash Landing on You. Oke? Yang kedua, film tahun 2020 yang gue tonton adalah Itaewon Class gitu. Ini kan
ini bukan agak booming, memang booming banget nih ya. Memang pemain cowoknya ganteng gitu ya. Gue suka ada apa namanya, ada nilai yang dihasilkan daripada film ini. Salah satunya kayak perjuangan, lo fokus, lo apa untuk mencapai sesuatu yang lo pengenin, dari yang lo bukan apa-apa jadi sesuatu. Oke banget alurnya. Tapi kalau kalian tahu, gue suka review di Instagram gue, review drama Korea Elsar gitu ya. Gue udah banyak review di Instagram gue, tapi belum pernah gue review di YouTube gue. Ini kali pertama. Kalau banyak yang nonton, nanti gue akan review berikutnya ya. Gitu. Jadi menurut gue di Itaewon Class itu lucunya gue nggak yang ketawa wah nggak gitu, nggak sebanyak di Crash Landing on You. Lucunya cukup lucu, ada beberapa part yang memang lucu. Itu yang gue suka dari film Korea, apapun genrenya mostly ada beberapa part yang memang lucu, ada yang lucu-lucunya juga. Nah untuk part menye-menyenya yang romantisnya agak kurang banyak agak kurang banyak. Jadi menurut gue kayak ini selera ya. Gue nggak sesuka si Crash Landing on You, tapi dia juga film yang bagus. Dilihat dari tadi gue bilang dia kayak kisah perjuangan dari yang bukan siapa-siapa hingga jadi sesuatu orang yang siapa-siapa. Itu yang poinnya di situ, poinnya bukan di komedinya atau di romantikannya gitu. Itu menurut gue itu layak juga kalian tonton. Kemudian ada Dokter Romantic Kim 2 ya, Dokter Romantic Kim 2 itu juga udah gue tonton. Nah ketika gue nonton film ini di episode awal itu gue agak mual, pusing karena adegannya kayak ngebelek dokter di ruang operasi gitu, terus kayak darah atau memang itu bukan daging beneran ya, black memang apa ya propertinya mereka. Tapi gue geli, mual, gue sampai yang gue agak skip gitu berapa hari, terus gue coba mulai nonton lagi atau enggak pas adegan itu gue skip. Kalau kalian memang nggak suka ngeliat darah atau kayak gitu-gitu, kalian nggak usah nonton sini. Kayak dokter bagian perdokteran gitu, memang adegannya di rumah sakit, banyak kan latarnya juga rumah sakit, kegiatannya atau alurnya memang itu aja, memang agak ngebosenin. Tapi ini juga si romantik dokter Kim ini juga kurang greges gitu romantiknya, nggak romantis amat. Tapi oke juga. Jadi dia itu sosok si Dr. Kim ini salah satu orang yang sangat-sangat dihargai. Ya ada pesan moralnya juga. Sih pesan moral bagus gitu ya. Apa sih gue nge-review bagus, intinya bagus. Tapi ya lagi-lagi selera. Gue kurang suka drama yang bukan romadi lagi, komedi sama romantik. Dia romantiknya itu partnya sedikit, komedinya juga sedikit gitu. Tapi dibilang film bagus ya bagus, orang dia ngeluarin sequel keduanya. Yang pertamanya udah ada, ini yang keduanya. Tapi yang mainnya juga ganteng, gue suka. Terus pemain cewek juga cantik. Oke, kalian bisa coba. Ini kan lagi-lagi selera ya, dan ini apa namanya booming semuanya yang gue sebutin. Lagi-lagi kan balik lagi ke masing-masing, kalian suka atau enggak gitu. Yes. Kemudian Hospital Playlist gue belum nonton karena belum tamat. Kemudian juga gue lagi nantikan The King Eternal Monarch, yaitu si Lee Min Ho, gue belum nonton. Welcome gue belum nonton. The World of the Merit katanya tentang pelakor, gue belum nonton karena belum habis, tapi udah rame di sejagat raya nih ya. Nanti gue tunggu kelar baru gue tonton gitu ya. Ada banyak film lain yang keluar, ada Memories and When the Weather is Fine kalau nggak salah, gue juga belum nonton. Haina gue juga belum nonton karena semuanya ini belum tamat. Jadi gue akan nunggu sampai mereka benar-benar tamat baru gue akan tonton. Oh ya, ada satu lagi, Touch itu yang, jadi gue kalau memilih film Korea dalam website tuh gue selalu lihat covernya. Kalau memang covernya menggoda gue akan tonton, asik. Baru gue akan baca sinopsisnya secara garis besar, komen-komennya, biasanya gitu ya. Nah kalau si Touch ini menurut gue chemistry antara si dua pemainnya kurang ngecun, asik, kurang ngecun, tapi ya boleh ditonton juga sih. Gimana sih gue ngasih review? Ini review pertama gue ya, mohon maaf ya, gue juga gak ngerti mau ngomong apa. Tapi gue tonton sampai habis. Oke, cukup menghibur lah ya, lumayan daripada kagak ada. Jadi kalau memang benar-benar gue gak suka, gue akan bilang gak suka. Tapi ya oke lah, dia bisa ditonton, tapi gue kurang suka, kurang greges gitu ya. Karena mungkin standar gue terlalu tinggi kali. Bukan terlalu tinggi, kan selera orang beda-beda.
Oke, kemudian yang gue tonton lagi ada, nah ini bagus. Kalau bagus, gue bilang akan bagus. My Holo Love, ini bagus, gue suka banget. Alur ceritanya nggak ngebosenin, terus cepet gitu ya, plotnya cepet, latar belakang settingannya bagus gitu kan ya, ceritanya keren menurut gue. Kalian bisa coba. Terus komedi, bagian lucu-lucunya sama sedih-sedihnya sama romantis-romantisnya tuh menurut gue balance. Jadi oke menurut gue si My Holo Love. Nah My Holo Love ini juga sebenarnya nggak se-booming si Itaewon Class, tapi menurut gue lebih suka alurnya si My Holo Love daripada si Itaewon Class. Oke, terus berikutnya lagi ada Forest. Nah, Forest gue judulnya hutan. Wah, kayaknya kurang menggiurkan gitu ya, kurang menggoda ya. Tapi ketika gue tonton, settingannya di hutan gitu. Ngapain settingan di hutan? Seperti yang gue bilang tadi, gue suka settingannya di kota, yang masa kini, yang modern gitu ya. Nah, settingannya di hutan. Tadinya gue pikir nggak akan gremet-gremet. Ternyata, wih, ada adegan ciumannya hot banget guys. Kalian boleh tonton. Gue juga tahu ini dari komen, jadi gue baca komen dulu. Dia bilang pada komennya masalah adegan ciumannya itu, jadi gue ikut tonton. Ternyata filmnya bagus. Gue akuin filmnya bagus, alurnya juga oke. Lucu banget juga enggak, tapi ya ada part yang di drama Korea tuh ada tokoh-tokoh yang memang jadi konyol-konyolan, ada yang serius, ada yang ini, itu yang gue suka ya. Ya oke lah, Forest bagus menurut gue. Jadi tadi si Itaewon Class, My Holo Love, Forest menurut gue yang sangat recommended untuk kalian tonton gitu ya. Terus kemudian apalagi, tunggu gue lihat lagi. How to Buy a Friend gue belum nonton. Tell Me What You Saw belum tonton. Love Alarm itu tahun lalu ya, gue belum tonton. Nah, Love with Love with Flawless. Yang main cowok sama ceweknya cakep gitu ya. Tapi film ini kurang gremet-gremet mulu Shelva, tapi layak untuk ditonton. Yes, untuk kalau gue bilang bagus berarti gue suka banget. Kalau ini dibilang nggak suka juga gue bukan yang nggak suka ya, lulus uji kompetensi lah ya, lolos aja, tapi nggak begitu meninggalkan bekas dalam hati gue, asik gitu. Tapi oke lah, Love with Flowers ya. Terus Love Alarm gue belum tonton itu, tapi Love Alarm tahun lalu sih ya. Tapi itu sih yang tahun 2020 ini ya, yang udah gue tonton. Jadi pertama kali kalau kalian mau tonton Crash Landing on You, itu super ngakak, super lah menurut gue, super ngakak, super senyum, super oke. Kemudian yang kedua, kalian kalau mau tonton si My Holo Love, kemudian ketiga Forest, terus Touch. Kalau ini gue urutin ya sesuai dengan yang gue suka gitu ya. Terus Love with Flowers, terus Dr. Romantic Kim, terus Itaewon Class. Oke? Segitu dulu review drama Korea tahun 2020 yang teranyar, terbaru, yang sudah gue tonton. Yang lainnya on the way gue tonton. Tunggu tayangan mereka tamat biar gue nggak nungguin gitu ya. Biar kayak bersambung gitu, gue nungguin seminggu cuman tayang 2 episode, nunggu lagi minggu depan gitu kan, bete banget gitu ya. Nanti gue akan bahas di video lain ya, semoga ini banyak yang nonton. Kayak drama-drama Korea lain yang gue suka, yang misalnya yang ceritanya kan kalau di drama Korea tuh yang CEO sama gadis miskin gitu, ceritanya lucu, CEO-nya ganteng, terus cool, terus dingin, terus galak, terus ada cerita cowok-cowok bad boy dapet cewek yang maksudnya dapet cewek yang biasa-biasa aja gitu. Banyak lah ya, maksudnya gue nonton film Korea ini, gue dari SMP gue udah mulai suka drama-drama, mulai dari drama Meteor Garden zaman dulu ya, Taiwan, Cina, segala macem. SMA ke atas tuh gue udah mulai nyandu yang namanya drama Korea. Kuliah juga agak lupa kuliah surut dulu, terus di tahun-tahun terakhir baru mulai nonton drama Korea lagi, terus menggila lagi setelah gue nikah kayaknya, karena nggak ada aktivitas lain gitu ya untuk mengisi waktu luang ketika kita di kasur mau tidur, akhirnya kita nonton Korea. Dan lagi sekarang nggak harus beli DVD, bisa nonton. Oh ya, gue nonton di kissasian.sh atau kissasian.le.
ya. Udah nonton dari situ. Kalau kalian ada tontonan lain bisa dari Viu, bisa dari Netflix, bisa dari Iflix, segala macam banyak banget. Nanti coba gue bahas di video terpisah kalau gimana cara nonton film Korea, drama Korea yang gratis. Oke? So guys, itu dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan videonya, coba klik like, komen di bawah. Komen di bawah video apa, drama Korea apa yang harus gue tonton, yang layak gue tonton, yang kalian suka, drama Koreanya kayak mana segala macam. Komen di bawah. Share di semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!